Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Risalah Allah. Ingatlah, kedatangan pesan Allah tanda satu hal yang besar akan berlaku dan kalian mendapatkan peringatan terlebih dahulu sebelum itu berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, katakanlah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua untuk beriman kepadanya dan beriman kepada akhir, untuk kalian bersegera datang pada seruan Allah. Ingatlah, kedatangan pesan Allah tanda satu hal yang besar akan berlaku dan kalian mendapatkan peringatan terdahulu sebelum itu berlaku. Sesungguhnya beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir dan kalian melakukan sedekah pada saudara Palestina kalian atas perintah Allah tidak akan membatalkan amal-amalmu dan tidak pula membuat kalian berdosa. Katakanlah, wahai Ruqayyah, hari akhir akan berdiri satu masa atas kehendakku dan itu akan datang tiba-tiba tanpa peringatan, kecuali dia sangka kala ditiupkan. Kalian akan mendapat guncangan yang hebat datang tiba-tiba dan kalian yang tergesa dengan ingkar akan merasakan dahsyat hari kiamat yang datang tiba-tiba tanpa peringatan seperti di masa penentuan ini. Kalian akan terpisah antara golongan kanan dan golongan kiri dan golongan yang datang kemudian dan dahulu beriman akan berada di tempat tersendiri. Sesungguhnya hari kiamat hanya di sisiku Allah. Ketika kalian mendapati pesanku telah menunggu bumi, kembalilah kepada aku Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Bukalah surah Sad ayat 3 hingga 15. Wahai Ruqayyah. Surah Sad, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 3. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Ayat 4. Dan mereka heran kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Ayat 5. Apakah dia menjadikan halatan itu ilahnya satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat menghairankan. Ayat 6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang dikehendaki. Ayat 7. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama terakhir. Ini mengisah Allah, tidak hanya dusta yang diada-adakan. Ayat 8. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada yang antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Ayat 9. Atau apakah mereka itu mempunyai pemandaraan rahmat Rabbmu yang maha perkasa, maha pemberi? Ayat 10. Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka bila mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Ayat 11. Mereka itu kelompok besar bala tentera yang berada di sana yang akan dikalahkan. Ayat 12. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Had dan Firaun yang punya bala tentera yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul. Ayat 13. Dan begitu juga Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Ayat 14. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Ayat 15. Dan sebenarnya mereka tunggu ada satu teriakan saja yang tidak ada salahnya. Wahai Ruqayyah, katakanlah, sesungguhnya azab Allah sangat keras dan dahsyat di satu masa di persidangan akan kalian dapati bagaimana Allah akan menghina kalian. Bukankah kalian telah diberikan peringatan dari sisi Rabbul Alamin? Kiamat dari sisi Allah, dari Allah semua rahsia dibuka, dari Allah semua perkara yang diberitakan. Apakah kalian adalah penatang di zaman para rasul dan para nabi? Sesungguhnya Allah sangat kuat perhitungannya. Tidak akan kalian bisa terlepas di hari perhitungan. Segala amal akan dihisap dan segala perbuatan akan ditampakkan. Sungguh Allah telah bersaksi mengingatkan kalian di masa penentuan. Akan tetapi kalian mengulur-ulur pasal Rabbul Alamin dan menjadikannya hinaan dan sandingan-sandingan dengan Tuhan lain yang kalian sebut. Iblis, syaitan, dajjal dan yang muncul rahasia langit. Bukan kalian hamba yang berakal dan ilmu. Tidak kalian tahu jika manusia hanya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah dan jin tidak bisa muncul rahasia langit dan masa penuh di patah zaman dari pembandaraan Allah. Apakah ilmu Allah melebihi ilmu kalian dengan tafsir-tafsir kalian yang telah diubah-ubah sejak 1400 tahun lalu? Siapakah kalian yang tahu berdiri satu masa dan Allah memberikan penjelasan-penjelasan jika bukan Allah dengan penjelasan-penjelasannya datang di hadapan kalian? Siapakah yang kalian katakan itu? Saksi-saksi yang Allah kumpulkan dengan para Nabi. Tahukah kalian siapakah mereka? Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kerana semuanya dari pembandaraanku. Dan bagaimana kalian akan membuat semisal? Jika kalian melakukan itu, kalian telah berbuat kedustaan.
Lihatlah bagaimana saksiku menyampaikan penjelasan-penjelasan dariku. Sungguh akulah yang maha mengetahui di mana saksiku menyampaikan risalahku, sedangkan aku Allah telah memberi risalahku. Tak ucapanku datang kepadanya saja kerjanya, sebagaimana aku ciptakan Isa Ibn Ibrahim AS tanpa bapa tapi suci. Dan cahaya ahmadku menaringi alam semesta dengan risalahku. Dan aku Allah membagikan cahaya keadaanku. Satu perkara tidak akan aku Allah zalimi. Sekalilah yang telah menyediakan kebaikan dariku. Buatlah semisal dan berikanlah karunia dan azab. Ambillah roh saksiku sebagaimana aku hidupkan dia, aku matikan dia, dan aku Allah hidupkan dia lagi. Sesungguhnya di sana aku mulai bersaksi. Aku Allah tidak berkata-kata saja. Aku Allah berkuasa mematikan dan menghidupkan. Dan kepadaku kalian semua kembali. Sungguh apa yang kalian sombongkan ketika roh kalian telah terlepas dari tubuh. Sungguh penyiasan kalian tiada berguna. Aku Allah telah tutupkan kalian di tempat mula atau terhina. Sesungguhnya syuhada berada pada golongan kanan rahmanku di patah zaman untuk kalian beroleh keselamatan dan penjagaan tertinggi. Bukalah surah Toha ayat 1 hingga 10. Wahai rohaya. Surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 1. Toha. Ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad SAW, agar engkau menjadi susah. Ayat 3. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ayat 4. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ayat 5. Iaitu yang maha pengasih, yang bersayap di atas arash. Ayat 6. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara gunanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Ayat 7. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan lebih tersembunyi. Ayat 8. Dialah Allah, tidak ada ilah selain dia, yang mempunyai nama-nama yang baik. Ayat 9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ayat 10. Ketika dia Musa AS melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggalkan kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ulaika ala hudan min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.